Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meilia Eka Handayani dengan NIM 4512422009. Saya akan mempresentasikan tentang materi K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Yang pertama yaitu pengertian. K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja yang merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengenalan dan dasar dari keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja ini harus diaplikasikan di semua bidang baik di rumah sakit, perkantoran maupun pabrik, sehingga ilmu K3 dapat dikatakan sebagai ilmu yang universal. Dengan kesehatan dan keselamatan kerja, maka para tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Yang kedua ada alat-alat di laboratorium. Dari banyaknya alat-alat di laboratorium, saya mengambil contoh 10 alat-alat. Yang pertama yaitu pipet tetes. Pipet tetes digunakan sebagai memindahkan zat cair dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian yang kedua ada pembakar spiritus. Pembakar spiritus digunakan untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Kemudian yang ketiga ada gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume larutan yang ada. Kemudian selanjutnya ada pipet filler yang digunakan untuk memindahkan sejumlah volume larutan. Yang kelima ada tabung reaksi. Tabung reaksi berguna untuk tempat mereaksikan larutan bahan kimia yang akan diteliti. Yang keenam ada labu didih. Labu didih digunakan untuk memanaskan dan menyimpan suatu larutan. Yang keenam ada mortar dan pestle. Mortar dan pestle digunakan untuk menghaluskan suatu bahan kimia yang akan diteliti, di mana mortar sebagai wadah untuk menghaluskan dan pestle sebagai alat untuk menghaluskannya. Kemudian ada Erlenmeyer. Erlenmeyer digunakan untuk melakukan proses pemanasan cairan dan bahan penelitian. Juga digunakan untuk menampung titrasi atau larutan yang dititrasi pada proses titrasi dan biasa digunakan sebagai tempat pembiakan mikroba. Yang kesembilan ada spatula yang digunakan untuk memindah bahan kimia yang berbentuk padat dalam volume yang sedikit. Kemudian yang terakhir ada kaki 3 yang digunakan untuk sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan. Alat tersebut diletakkan di atas tumpuan dan di bawahnya diberi pembakar spiritus sebagai bahan pemanasnya. Kemudian ada simbol K3 di laboratorium. Simbol-simbol ini akan ditempelkan di wadah yang berisi cairan atau bahan kimia yang bersifat seperti pada simbol tersebut. Yang pertama yaitu simbol dengan gambar api yang menyala, yaitu flammable atau mudah terbakar. Contoh dari bahan yang mudah terbakar ini yaitu ada bensin, aseton, dan ether. Kemudian ada gambar silang yaitu harmful atau iritan, yaitu iritasi, bahan-bahan yang bersifat iritasi. Bahan-bahan tersebut contohnya asam dan basa kuat, H2SO4, HNO3, formaldehida, fenol, dan senyawa nitro. Kemudian ada gambar tangan yang diberi tetesan cairan atau bernama korosif. Bahan-bahan yang bersifat korosif hampir mirip dengan bahan-bahan yang bersifat iritasi, yaitu asam dan basa yang kuat, HNO3, formaldehida, fenol, dan senyawa nitro. Kemudian ada gambar tengkorak dengan tanda silang di bawahnya yaitu poison atau toxic, yaitu beracun. Bahan-bahan kimia yang mengandung racun yaitu benzena, besi karbonil, klorin, dan asam sianida. Kemudian ada gambar ledakan yaitu explosion atau mudah meledak. Bahan-bahan kimia yang mudah meledak adalah H2O2, HClO4, H2SO4, aseton, dan logam alkali. Kemudian di sebelahnya ada gambar 3 bundaran yang disatukan dengan satu bundaran di tengah yaitu biohazard, yaitu bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi makhluk hayati atau makhluk hidup seperti virus, racun, dan mikroba lainnya. Kemudian ada gambar lingkaran disertai api di atasnya yaitu oxidizer, yang berarti bahan-bahan pengoksidasi. Contoh dari bahan-bahan ini yaitu KMNO4 dan bromin.
Kemudian ada environmental hazard, yaitu bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan, contohnya seperti bensin, merkuri, dan bahan-bahan penyebab pencemaran lingkungan lainnya. Yang terakhir ada gambar seperti kipas, yaitu radioaktif, yang berarti bahan yang tidak stabil dan memancarkan radiasi secara spontan. Contoh dari bahan radioaktif sendiri yaitu batuan uranium. Kemudian resiko kecelakaan dan penanganannya. Yang pertama, luka bakar. Jika ada praktikan yang terkena luka bakar, maka basuh bagian yang terkena luka bakar dengan air mengalir, kemudian berikan merkurokrom atau iodin pada luka bakar tersebut. Yang selanjutnya ada luka terkena serpihan kaca. Jika ada praktikan yang terkena serpihan kaca, maka segera siram luka tersebut sehingga darahnya sedikit, kemudian bersihkan luka dengan iodin. Jika luka kecil, maka tutup dengan plester, namun jika luka tersebut besar, maka segera dapatkan penanganan khusus. Yang ketiga yaitu menghirup bahan kimia. Jika ada praktikan yang tidak sengaja menghirup bahan kimia, maka bawa praktikan tersebut ke udara terbuka dan biarkan dia dalam posisi yang aman untuk bernafas. Yang keempat yaitu kulit atau mata terkena bahan kimia bersifat korosif. Jika ada praktikan yang terkena bahan kimia yang bersifat korosif, maka basuh area yang terkena bahan tersebut dengan air yang mengalir selama 20 menit. Namun, jika tidak ada perubahan, maka segera panggil dokter dan mendapatkan penanganan khusus. Yang kelima yaitu tertelan bahan kimia asam. Jika ada praktikan yang tidak sengaja tertelan bahan kimia yang bersifat asam, maka berikanlah susu pada praktikan tersebut. Jika tidak ada, maka berikan air minum sebanyak-banyaknya, kurang lebih 3-4 gelas. Namun, jika tidak ada perbaikan, maka segera panggil dokter dan dapatkan penanganan khusus. Yang terakhir yaitu tersengat arus listrik. Jika praktikan tersengat arus listrik, maka putuskan arus listrik pada panel utama, hubungi dokter yang ada. Jika korban sesak nafas, maka pijat jantung dan berikan nafas buatan. Jika belum membaik, maka segera dapatkan penanganan yang khusus. Kemudian langkah mencegah kecelakaan terjadi. Yang pertama yaitu menggunakan jas laboratorium, pelindung kepala, sarung tangan, dan masker. Untuk yang mempunyai rambut panjang, maka bisa diikat rambutnya dan dimasukkan ke pelindung kepala, karena rambut dapat bereaksi dengan bahan kimia. Yang kedua yaitu mengikuti peraturan yang diarahkan pengurus laboratorium. Di dalam laboratorium hendaknya praktikan mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan pengurus laboratorium yang mengatakan peraturan-peraturan yang ada di laboratorium, serta alat-alat dan bahan yang sudah dipakai. Alangkah baiknya jika dikembalikan sesuai tempatnya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak makan dan minum. Dikarenakan makanan dan minuman bersifat organik yang bisa bereaksi dengan bahan kimia, maka praktikan tidak diperbolehkan makan dan minum di dalam laboratorium. Yang keempat, tidak bersenda gurau. Karena banyaknya alat dan bahan yang rentan kecelakaan, maka tidak dibolehkan bersenda gurau dan harus memaksimalkan kefokusan agar meminimalisir potensi kecelakaan.